Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Ngalor 1 akan men-roleplay terkait edukasi terhadap pasien dengan resiko penyakit tidak menular. Sebelumnya nanti ada pemerannya, ada dua orang. Berikut saya bacakan kasusnya. Seorang remaja laki-laki usia 17 tahun datang di fasilitas kesehatan tempat bekerja dengan keluhan sakit kepala. Dari anamnesa riwayat sakit keluarga ditemukan ayahnya menderita hipertensi dan diabetes mellitus. Dari pemeriksaan pasien ditemukan tinggi badan 167 cm, berat badan 95 kg, lingkar perut 95 cm, suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 85 kali per menit, nafas 20 kali per menit, tekanan darah 159 per mmHg, gula darah sewaktu 145 mg per desiliter, kolesterol 243 mg per desiliter. Pasien memiliki kebiasaan main game atau gadget berjam-jam sambil tiduran, makan fast food, tidak merokok, dan anggota keluarga juga tidak ada yang merokok. Jarang bermain dengan teman sebaya. Dokter mendiagnosis hipertensi dan dislipidemia, kemudian memberikan terapi yang sesuai. Sebagai tenaga kesehatan, edukasi apa yang dapat Anda berikan kepada pasien tersebut? Selamat siang, Macun ya, betul ya? Usianya 17 tahun ya. Tadi sudah diperiksa vital sign, berbagai macam tinggi badan, berat badan, dan lain-lain sudah diperiksa, dan juga laboratorium. Ini saya jelaskan ya satu persatu ya. Oke, Bu. Nah, keluhannya tadi datang dengan sakit kepala. Terus ayah, ibu, atau kakek, nenek ada yang sakit hipertensi atau DM atau penyakit lainnya? Kalau ayah itu hipertensi plus DM, Bu. Udah lama? Iya, Bu. Ya, ini dari hasil pemeriksaan tadi, Mas Jun tuh tingginya 167, berat badannya 95. Jadi itu kalau diukur dengan indeks massa tubuh itu 95 dibagi tinggi badan 1,67 itu dalam meter kuadrat, itu hasilnya 34. Jadi termasuk gemuk, obesitas ya. Ya. Terus tadi juga sudah diperiksa lingkar perutnya 95. Kalau normalnya laki-laki itu maksimal 90, ini dan sudah lebih dari ukurannya. Dia nadinya normal, 85, respirasinya 20 normal, tekanan darahnya 159/90. Kebetulan juga punya turunan ayah yang hipertensi. Ini sudah masuk kategori hipertensi, Mas. Ya, jadi kalau 140/90 itu sudah masuk kategori hipertensi, karena sudah di atasnya itu. Kemudian gula darahnya adalah 145. 145 ini kategorinya prediabetes. Jadi memang punya keturunan ya. Jadi ini kategorinya prediabetes. Prediabetes itu ukuran gula darah sewaktunya 140 sampai 199. Itu kan ada di dalamnya ya, kriteria itu. Kemudian kolesterolnya 243. Ya. Ini normalnya kurang dari 200. Wah, kok rodok banyak ini, Mas. Nanti saya berikan obat yang sesuai dengan tadi intensinya sama kolesterolnya ya. Tetapi obat saja tidak cukup, harus disertai dengan aktivitas fisik, latihan fisik, dan juga pengaturan pola makan. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Kalau sehari-harinya Mas John
Majen biasanya apa? Sehari-hari ya paling ya saya cuma main game doang ya Bu. Hah? Main game doang? Ya. HP-HPan doang? Gak ada aktivitas fisik ternyata Bu saya. Makanya Makanya pesannya pakai ini juga? Iya, yang instan. Yang chicken gitu? Enggak Bu. Ya dulu. Makanya kolesterolnya jadi tinggi banget ini. Enggak Bu. Ya, ini nggak suka main ya. Oke, jadi sebaiknya bantu-bantu orang tua di rumah Mas, kalau nyapu-nyapu apa gitu ya, bantu terus biar bisa tidak obes dan juga tadi kan pola makannya seperti itu. Jadi aktivitas fisik misalnya jalan kaki, jogging, senam, kalau bersepeda gitu, itu dilakukan dalam 1 minggu itu 3 sampai 5 kali selama 30 menit, dilakukan secara rutin struktur setiap hari. Bisa kombinasi antara aktivitas fisik atau latihan fisik, bisa juga dengan olahraga itu yang lebih ke arah prestasi, yang disukai mana. Nanti ini misalnya sepak bola, bulu tangkis, basket dan lain-lain ya. Satu rumah ada yang merokok betul ya? Boten ya Bu. Ya, alhamdulillah nggak ada yang merokok ya. Ya, ini jadi kalau penyakitnya masuknya hipertensi dan dislipidemia. Dislipidemia itu adalah kemana tinggi, lemaknya itu kolesterol tadi ya. Jadi ini pola makannya harus diatur. Jadi ini ibaratnya piring Mas. Nah, ibaratnya piring. Jadi nek fast food itu kan cuma ini sama ini, dalam satu piring cuma makanan pokok sama lauk pauk saja ya. Biasanya kalau cuma pesan-pesan yang gohut-gohut yang chicken. Jadi komposisinya adalah harusnya lauknya itu 1/6. Terus nasinya dan misalnya ada kue, roti dan lain-lain itu makanan pokok karbohidratnya itu 2/6. Terus sayurannya 2/6. Nah, ini pokoknya seperti ini, diandaikan ini satu piring ditata seperti ini. Kemudian buahnya 1/6. Seperti ini kalau makan, makanya terang ya. Diusahakan ya. Iya Bu. Ya harus mau ya biar sehat nggih. Seperti ini. Ini seperti ini pola makannya. Harus kontrol teratur. Terus tadi sudah ya, ini sudah pola makannya sudah, terus aktivitas fisiknya tadi bisa aktivitas fisik itu kegiatan rumah tangga, latihan fisik itu seperti jalan kaki, bersepeda, kemudian yang olahraga tadi olahraganya bisa bulu tangkis, sepak bola, basket dan lain-lain sesuai dengan kesukaan. Ya, oke. Terus ini kita kalau punya penyakit ini kan penyakitnya termasuk penyakit tidak menular. Jadi kita harus mempunyai perilaku yang cerdik dan patuh. Apa itu? Cerdik itu cek kesehatan secara rutin. Jadi setelah nanti ini saya berikan obat, nanti obatnya kan untuk 1 bulan. Jadi secara rutin 1 bulan yang akan datang lagi untuk dicek kesehatannya. Nanti mendapatkan obat lagi untuk mengontrol tensinya. Terus enyahkan asap rokok. Ya walaupun dalam rumah itu tidak ada yang merokok, nah itu berkumpul dengan teman-teman yang merokok sebaliknya ya. Kalau temannya ya ada jaraknya, tidak boleh berdekatan tapi dalam satu ruangan. Maksudnya merokok itu kalau yang sudah terlanjur merokok ya merokoknya di tempat khusus yang untuk merokok ya. Nah, kemudian aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga. Rajin aktivitas fisik. Terus D itu dietnya seimbang ya. Dietnya seimbang itu tadi diet seimbang itu sesuai dengan isi piringku. Jadi lauk pauk, makanan pokok, buah-buahan itu harus sesuai dengan takarannya, sesuai kebutuhannya. Kemudian istirahatnya cukup.
ini nanti mata ini kalau lihat gadget terus itu harus ada istirahatnya, misalnya 2 jam lihat, nanti terus harus melihat sekelilingnya, harus keluar, harus beraktivitas, hanya supaya mata kita ini nanti tidak menjadi pusat trauma efeknya dari gadget ya. Kemudian kelola stres, tentunya kalau remaja itu tentunya punya permasalahan, jadi monggo bergabung dengan teman-temannya, ada posyandu remaja dan lain-lain, nanti beraktivitas supaya nanti bisa saling berbagi masalahnya dan tidak terjadi stres ya. Kalau stres nanti hipertensinya nggak turun-turun, jangan, itu risikonya sudah punya hipertensi sendiri, ayah ibu ada hipertensi dan DM, ayah ya, itu sangat berisiko, jadi jangan, harus ini rutin, cek kesehatan secara rutin, menyiapkan asap rokok, aktivitas fisik, dia seimbang, istirahat cukup dan kelola stres ya. Nanti saya berikan 2 macam obat, nanti amlodipin 5 mg dan ini untuk hipertensinya, kemudian simvastatin 10 mg 1 kali sehari, ini untuk mengendalikan dari kolesterolnya, kemudian tetap kontrol rutin ya, nanti 1 bulan mendatang lakukan aktivitas secara rutin 30 menit 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Terus ini nanti karena hipertensi dietnya rendah garam, jadi karena kecukupan garam itu dalam 1 hari itu adalah 1 sendok teh. Hindari makanan-makanan seperti ikan asin, telur asin ya. Kemudian yang kedua ini juga prediabetes. Jadi konsumsi gula kan jenengan juga punya keturunan ya, prediabetes termasuk kategori prediabetes juga. Ini dalam 1 harinya itu adalah 4 sendok gula, 50 gram 4 sendok gula. Itu hitung-hitungannya tidak cuman yang kita minum itu loh pakai gula. Apalagi kalau yang makan minuman yang pakai kita pesen secara online tuh pasti itu gulanya sangat banyak. Jadi kita harus batasi, dan ingat kita juga masih makan kue. Jadi gula itu ada di kue juga, atau selain ada di yang langsung untuk minuman. Jadi itu dalam 1 hari adalah 4 sendok. Kemudian konsumsi lemaknya itu 5 sendok. Jadi 5 sendok itu hitung-hitungannya adalah berapa kali dengan makan gorengan. Terus sayur yang pakai santan, ya. Gorengan santannya itu dibatasi. Kira-kira ya setara dengan 5 sendok makan itu minyak atau lemak. Monggo, ini ada leaflet, nanti bisa dibawa dipelajari, kita pulang. Dan ini juga resepnya sudah saya sertakan. Nanti bisa diambil di farmasi. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang.